Bab 14. Poin Sky Dream. Huo Yuhao tidak lupa mengeluarkan koin roh emas dari panggangan yang dia peroleh dari ikan panggang kemarin sebelum mengikuti Tang Ya untuk melihat Bei Bei dan Su Sanxi bersaing. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong tiba di ruang makan, diam-diam mereka merasa sedikit kaya dan mengesankan. Sarapan yang mereka nikmati sangat mewah, dan sangat memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Merekalah yang paling awal tiba di ruang makan, dan bahkan ketika mereka selesai makan, belum banyak siswa yang datang. Masih ada waktu sampai kita harus berada di kelas. Ayo kembali ke kamar asrama. Huo Yuhao menepuk perutnya yang puas dan meregangkan tubuhnya sebentar dengan ekspresi puas di wajahnya. Sejak dia tiba di Akademi Shrek, dia perlahan-lahan menjadi ceria. Dia akhirnya punya teman di sini, tetapi terlebih lagi, dia memiliki guru Xiaoya dan kakak tertua Bei Bei yang sama-sama peduli padanya. Ini jauh lebih baik dibandingkan dengan suasana yang dia alami sebelumnya ketika dia berada di rumah Duke, di mana segala sesuatunya sedingin es. Wang Dong menjawab, simpan. Anda hanya akan kembali dan berkultivasi lagi. Tali busur yang diregangkan terlalu kencang akan putus loh. Jika Anda perlu bersantai, maka Anda sebaiknya bersantai saja. Mari berjalan-jalan di tepi Danau Dewa Laut dan bersantai sejenak. Pil air misterius baru saja membantu Anda meningkatkan budidaya Anda sedikit, kamu tidak perlu peduli dengan momen relaksasi singkat ini. Baik-baik saja maka, Huo Yuhao dengan senang hati menyetujuinya. Sejak masuk akademi beberapa hari yang lalu, dia masih belum mengunjungi Danau Dewa Laut. Apalagi, sudah hampir waktunya mereka berangkat ke kelas. Akan lebih baik jika dia mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan juga. Keduanya meninggalkan ruang makan dan melewati gedung sekolah untuk siswa baru saat mereka menuju ke timur sepanjang sisi selatan Shrek Plaza. Segera setelah itu, mereka sampai di gang menuju tepi danau. Saat mereka melewati hutan di sebelah gang, Danau Dewa Laut, dengan gemerlap ombaknya yang terpantul di bawah sinar matahari, dan airnya yang jernih sekaligus kristal, tersaji di depan mata mereka. Hembusan angin yang mengandung kabut lembut bercampur udara segar menerpa mereka. Meskipun Danau Dewa Laut adalah danau buatan, air yang ditampungnya sangat jernih. Danau biru itu berwarna biru hingga permukaannya murni dan dalam, namun begitu biru sehingga lembut, tenang, dan anggun. Sedikit riak yang tampak seperti mata bercahaya seorang wanita muda juga penuh dengan kehidupan yang bergelombang di permukaan danau dan tampak seperti brokat biru. Danau tersebut memantulkan gambaran terbalik dari langit biru dan awan putih, serta pepohonan yang berjajar di tepi danau. Sangat cantik, Wang Dong tidak bisa menahan napas dalam-dalam, mengerahkan tenaga fisiknya saat dia meregangkan tubuhnya. Saat dia meregangkan tubuhnya, kemejanya mau tidak mau ditarik ke atas, memperlihatkan pantatnya yang bulat sempurna dan gagah. Huo Yuhao benar-benar tidak dengan sengaja memusatkan perhatiannya pada hal itu, tapi pandangan yang tidak disengaja sudah cukup untuk mengingatkannya pada bercak putih bersinar yang dia lihat kemarin. Dia memalingkan wajahnya, merasa agak malu, dan melihat jauh ke dalam, jarak melintasi Danau Dewa Laut. Danau Dewa Laut menempati wilayah yang sangat luas, mungkin itu bahkan lebih besar dari kampus utama Akademi Shrek yang berada di sebelah barat Shrek Plaza. Bahkan ada lapisan kabut di atas permukaan air di kejauhan. Setelah mata setan ungu Huo Yuhao berevolusi, pandangan mata rohnya meningkat secara substansial sekali lagi. Meskipun dia belum menuangkan kekuatan jiwa ke mata rohnya untuk mengaktifkannya, Huo Yuhao masih bisa melihat jauh ke kejauhan. Dia samar-samar melihat apa yang tampak seperti rumah di tengah kabut yang menutupi permukaan danau di kejauhan. Mau tak mau dia berpikir bahwa halaman dalam mungkin berada di ujung danau itu, karena dia menghubungkan rumah-rumah itu dengan deskripsi Xiaoya dan Bei Bei. Jika master jiwa yang luar biasa seperti kakak laki-laki tertuanya hanya bisa belajar di halaman luar, lalu seberapa kuatkah kakak kelas dari halaman dalam? Tepat pada saat Huo Yuhao sibuk dengan pikirannya, dia tiba-tiba melihat apa yang tampak seperti titik merah muncul di kabut di atas danau. Apa itu? Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao menunjuk ke arah yang dia lihat. Lihat, sepertinya ada semacam titik merah di sana. Wang Dong mengikuti kemana jari Huo Yuhao menunjuk, dan melihat ke arah yang dia tunjuk. Namun, yang dilihatnya hanyalah lautan kabut. Di mana? Dia mempertanyakan kata-kata Huo Yuhao pada suatu saat, ketika pada saat berikutnya, dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap. Dia juga melihat apa yang disebut titik merah yang disebutkan Huo Yuhao. Namun, itu bukanlah titik merah.
Itu jelas merupakan sosok berwarna merah yang sedang berlari di permukaan air dengan kecepatan yang mencengangkan. Selain itu, jika dilihat dari dekat, sosok itu sepertinya sedang menuju ke arah mereka. Huo Yuhao dan Wang Dong saling bertukar pandang sebelum secara bersamaan berteriak kaget, seorang kakak kelas dari halaman dalam. Kecepatan sosok merah itu sangat mengejutkan. Hanya dalam waktu singkat, ia sudah mencapai tengah danau. Setiap kali ujung jari kakinya menyentuh permukaan danau, ia akan menciptakan riak yang menyebar ke seluruh danau. Namun, dia juga terus melaju dengan bantuan sedikit daya apung dari danau, dengan cepat terbang ke depan seperti awan merah. Saat sosok itu semakin dekat, Huo Yuhao juga bisa melihatnya dengan lebih baik. Warna merahnya bukan hanya karena pakaian di tubuhnya berwarna merah, tapi bahkan rambutnya pun berwarna merah darah. Sosok itu ramping, namun memancarkan semacam keganasan yang menggigit dari seluruh tubuhnya, seperti makhluk jiwa yang menakutkan. Sosok itu mengenakan topeng yang juga berwarna merah, bahkan matanya berwarna merah darah. Udara di sekitar tubuhnya tampak sedikit terdistorsi. Kabut bahkan akan menghilang di bawah kakinya kemanapun dia lewat. Senior ini sepertinya sangat kuat. Lihat, dia bahkan bisa berlari di permukaan air tanpa melepaskan jiwa bela diri miliknya. Wang Dong berkata kepada Huo Yuhao dengan ekspresi gembira di wajahnya, sesuai analisisnya terhadap situasi. Tingkat kultivasi Huo Yuhao tidak sebaik miliknya, namun persepsinya jauh lebih tajam. Wang Dong, kenapa aku merasa ada yang tidak beres? Sosok merah itu terlalu cepat. Selama mereka berbincang satu sama lain, sosok itu sudah mendekati radius 100 meter dari pantai. Gelombang panas yang menakutkan menyelimuti mereka pada saat itu juga. Huo Yuhao dan Wang Dong terkejut melihat mata mereka pada saat yang sama, karena mereka secara bersamaan merasakan aura liar yang tak terlukiskan telah meledak dari tubuh senior itu. Itu jelas bukan aura yang seharusnya muncul dari orang normal. Dengan desir, sayap biru menyebar dari punggung Wang Dong. Dia meraih Huo Yuhao dalam upaya untuk terbang. Namun, sosok merah itu sudah mendekati mereka dalam waktu singkat gerakan Wang Dong. Panas yang mengerikan meledak dalam sekejap, menyebabkan Wang Dong dan Huo Yuhao merasa seolah-olah mereka diselimuti oleh lautan api. Sayap di punggung Wang Dong kusut dalam sekejap, membuatnya tidak bisa terbang lagi. Keduanya jatuh ke tanah pada saat bersamaan. Semua vegetasi di area 10 meter di sekitar gambar itu berubah menjadi kuning terbakar dalam sekejap. Perbedaan dalam budidaya mereka terlalu besar. Wang Dong masih ingin mencoba melepaskan keterampilan jiwanya. Tetapi saat dia mengaktifkan kekuatan jiwanya, dia segera menerima serangan dari panas yang mengerikan itu. Dengan erangan yang tumpul, dia langsung kehilangan kesadaran. Tingkat kultivasi Huo Yuhao lebih rendah dibandingkan Wang Dong, namun kita tidak boleh lupa bahwa ia masih memiliki jiwa bela diri tipe S yang belum terbentuk. Begitu Huo Yuhao terkena rangsangan intens dari panas luar, jiwa bela diri atribut S-nya segera terbangun. Namun, kekuatan jiwanya yang hanya berada di puncak peringkat ke-12 dikonsumsi seluruhnya oleh panas eksternal hanya dalam 1 detik. Terlebih lagi, sosok merah itu telah mengayunkan tangannya yang besar ke arahnya. Suhu di sekelilingnya sudah sangat menakutkan. Jika dia benar-benar tertabrak, bukankah dia akan mati dengan sangat tragis? Hal terakhir yang bisa dilakukan Huo Yuhao adalah meluncurkan Spirit Shock. Namun, perbedaan antara dia dan lawannya terlalu besar. Kejutan rohnya menghilang dalam panas bahkan sebelum ia mampu menembus lapisan aura atribut api yang kuat itu. Kalau terus begini, dia akan menghilang dalam kepulan asap dan abu di bawah telapak tangan yang besar dan panas terik itu. Tepat pada saat inilah pemandangan di depan mata Huo Yuhao menjadi bidang putih, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi kabur. Apakah saya sudah mati? Apakah aku akan mati seperti ini? Pada saat ini, ketika kematian semakin dekat, perasaan yang ada dalam hatinya bukanlah kengganan. Segala sesuatu yang terjadi sungguh terlalu mendadak. Oleh karena itu, dia hanya mengalami kerugian saat ini. Pemandangan di depan matanya tiba-tiba menjadi jelas. Huo Yuhao melihat pemandangan yang aneh, dia melihat dirinya sendiri. Jika Wang Dong masih terjaga sekarang, dia akan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Pada saat Huo Yuhao hendak ditelan oleh tangan yang menyala-nyala itu, warna matanya tiba-tiba berubah. Mata biru gelapnya, yang tadinya berkelap-kelip dengan cahaya keemasan yang redup, tiba-tiba menjadi seputih es yang berkelap-kelip dalam sekejap. Embusan udara yang luar biasa dingin tiba-tiba menyebar keluar dari tubuh Huo Yuhao.
Dia benar-benar berhasil membubarkan secara paksa semua panas yang datang dari sosok di depannya. Sosok berapi-api itu hanya mengeluarkan erangan pelan sebelum meringkuk saat mereka jatuh ke tanah. Ketika Huo Yuhao menggunakan mata rohnya, cincin jiwa yang muncul dari bawah kakinya berwarna putih. Namun, pada saat ini, cincin jiwa yang biasanya berwarna putih telah berubah menjadi warna emas yang sangat cemerlang. Cahaya keemasan menyilaukan bersinar darinya, seperti matahari pagi yang terbit dari bawah kakinya. Dengan tubuh Huo Yuhao sebagai intinya, area di sekitarnya, dan diameternya yang 100 meter, langsung berubah menjadi dunia es dan salju. Bahkan lautan spiritual lawannya pun membeku. Sosok merah itu tampak menggigil hebat, karena aura menakutkan yang dipancarkannya terus-menerus terkondensasi oleh hawa dingin. Huo Yuhao perlahan mengangkat lengan kanannya. Tidak diketahui kapan jari telunjuk tangan kanannya berubah menjadi biru es, atau kapan matanya mulai bersinar dengan cahaya putih. Suara suram segera terdengar, "Kamu berani menyentuh orang yang dipilih oleh kakak ini, dan berani mengganggu tidur kakak ini. Pergi dan mati." Huo Yuhao menunjuk ke depan dengan jari telunjuknya, menyebabkan sinar biru sedingin es tiba-tiba muncul di langit, langsung menuju ke sosok merah. Suhu di sekitar sosok merah itu anjlok akibat perasaan sangat dingin yang dipancarkan Huo Yuhao. Mungkin karena merasakan bahaya mendekatinya, sosok merah itu meronta dengan keras. Setelah itu, seruan burung phoenix yang nyaring dan jelas tiba-tiba terdengar. Seekor burung phoenix raksasa melayang dari bawah sosok itu, bersama dengan 6 cincin jiwa, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam, pangkat kaisar jiwa. Di antara 6 cincin jiwa kedua, ketiga, dan keenam semuanya bersinar pada saat yang bersamaan. Nyala api di belakang sosok itu berubah menjadi merah tua hampir seketika. Seutas benang api setipis jari menyembur dari mulut burung phoenix, bertabrakan dengan cahaya biru es yang ditembakkan dari jari telunjuk Huo Yuhao. Cici, serangkaian suara aneh terdengar. Benang api itu runtuh hampir seketika. Phoenix raksasa itu tiba-tiba menerkam ke depan, menggunakan tubuh besarnya untuk melindungi sosok merah dari depan. Sosok merah menyala itu berguling kembali bersamaan dengan teriakan keras dari burung phoenix api dan, dengan lapisan biru es menutupi mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki, mereka segera jatuh langsung ke danau dewa laut di kejauhan. Huo Yuhao baru saja hendak mengejar dan menyerang mereka, tapi menghentikan langkahnya sejenak. Suara yang sebelumnya terdengar lagi. Sungguh menyebalkan, ada orang lain yang datang. Kebugaran fisik si kecil ini meningkat sangat cepat. Sepertinya aku sudah bisa memberinya kekuatan lebih. Baiklah, aku melarikan diri. Cincin jiwa emas dengan cepat tumpul kembali menjadi cincin jiwa putih dan menghilang. Semua rasa dingin di sekitar Huo Yuhao juga menghilang seketika. Air di danau dengan cepat kembali ke keadaan semula. Mata putih Huo Yuhao yang memancarkan rasa dingin yang kuat kembali normal. Akhirnya tubuhnya lemas hingga membuatnya terjatuh ke tanah karena kelelahan. Danau Dewa Laut baru saja mengalami fluktuasi kekuatan jiwa yang menakutkan beberapa saat yang lalu, namun ketenangan telah pulih sepenuhnya. Hanya Huo Yuhao dan Wang Dong yang tersisa, pingsan dan tidak sadarkan diri di tepi pantai. Di kejauhan, lebih dari 10 siluet menuju langsung ke arah mereka dari kedalaman Danau Dewa Laut dengan kecepatan yang mencengangkan. Hanya butuh beberapa detik bagi mereka untuk sampai di pantai. Ini buruk. Siswa dari halaman luar terluka. Seorang lelaki tua berpakaian putih memimpin kelompok itu. Dia tiba-tiba melangkah di udara dan, seolah-olah dia baru saja berteleportasi melalui ruang angkasa, tiba di sisi Huo Yuhao dan Wang Dong. Dia mengulurkan kedua tangannya, dan kedua tubuh mereka langsung melayang ke atas. Untungnya, mereka hanya pingsan. Mereka tidak mengalami cedera apapun. Guru Li, tolong berikan mereka perawatan medis. Ya, orang parubaya berpakaian putih lainnya buru-buru melangkah maju, mengambil alih Huo Yuhao dan Wang Dong. Jika Huo Yuhao dan Wang Dong masih sadar, mereka akan segera mengenali Guru Li ini sebagai master peringkat jiwa sage yang telah memanfaatkan jiwa bela dirinya, pohon kehidupan, pada mereka kemarin, dan telah melakukan serangan skala penuh, pemulihan pada seluruh kelas. Cincin jiwanya dengan cepat naik, dan lingkaran cahaya hijau berputar di sekitar tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong, diam-diam menyusup ke tubuh mereka. Pemandangan ajaib muncul, tanaman layu di sekitarnya sebenarnya mulai pulih dengan cepat dengan kecepatan yang mencengangkan.
Samar-samar orang juga dapat melihat bahwa vegetasi berskala besar yang mengelilingi Danau Dewa Laut memancarkan sinar cahaya hijau yang redup. Sinar cahaya hijau samar ini melonjak menuju tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong, perlahan meresap ke dalamnya. Xiao Tao ada di sini. Suara deburan air terdengar, dan seseorang berpakaian putih memancing keluar sosok berpakaian merah yang sebelumnya jatuh ke Danau Dewa Laut. Orang yang berpakaian merah sudah basah kuyup dari ujung kepala sampai ujung kaki, memperlihatkan sosok yang lincah dan anggun. Melihat penampilan sosok itu, orang tersebut sebenarnya terlihat seperti seorang wanita. Orang tua berpakaian putih itu pergi ke sisinya. Dia menekankan tangan kanannya ke bahunya dan bisa melihat. Kekuatan jiwa putih yang kaya itu mengalir ke tubuh wanita itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Aneh, orang tua berpakaian putih itu mengerutkan alisnya, seolah ada sesuatu yang tidak bisa dia mengerti. Guru Li, bagaimana situasi kedua siswa dari halaman luar ini? Dia menoleh dan bertanya kepada guru yang saat ini merawat Huo Yuhao dan Wang Dong. Orang yang dikenal sebagai Guru Li berkata, tidak ada yang serius. Mereka akan segera bangun. Orang tua berpakaian putih itu menghela nafas lega dan berkata, syukurlah kami tidak melakukan kesalahan serius. Tampaknya Xiao Tao masih berhasil mempertahankan sebagian kesadarannya. Guru Li, kirim kembali kedua siswa ini dan berulang kali peringatkan mereka untuk melupakan apa yang mereka lihat. Jika mereka membocorkan masalah ini kepada orang lain, mereka akan dikeluarkan. Beri mereka nilai tinggi sebagai kompensasi. Kami akan kembali. 3 kata terakhir ditujukan kepada yang lain. Dia menggendong wanita berbaju merah, dan saat siluetnya berkedip, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih saat dia menuju ke kedalaman Danau Dewa Laut. Pada saat Huo Yuhao pingsan dan jatuh ke tanah, dia tidak lagi dapat melihat apapun di luar dengan kesadarannya. Tentu saja, dia juga tidak tahu apa yang terjadi setelah dia pingsan. Kamu berhasil mengganggu tidur kakak begitu cepat. Menyebalkan sekali. Suara Skydream Ichewom bergema di lautan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao dengan bingung bertanya, Saudara Skydream, kamulah yang baru saja melakukan tindakan itu. Skydream Ichewom menjawab, tentu saja saudara inilah yang melakukannya. Jika tidak, Anda sudah menjadi orang yang kering dan terpanggang. Atribut api orang itu sungguh sangat kuat, dia sebenarnya memiliki darah Phoenix God Beast. Jika tidak, jari kakak ini akan memusnahkannya. Tapi, tidak masalah, dia seharusnya sudah kehilangan kesadaran. Nyala apinya sepertinya sedikit jahat. Namun, saudara ini tidak memakan inti es yang berumur 10.000 tahun itu dengan gratis. Kekuatannya masih jauh dari sebanding denganku. Yuhao kecil, kultivasimu sangat sukses. Kebugaran fisik Anda meningkat secara signifikan. Segel pertama dari 10 segel yang kutinggalkan di tubuhmu telah dibuka. Benarkah? Huo Yuhao sangat gembira. Sejak dia datang ke Akademi Shrek, dia mulai memahami betapa tidak berartinya dia. Setelah bertemu begitu banyak ahli, rasa hausnya akan kekuatan semakin besar. Namun, karena bakatnya yang buruk, dia hanya bisa bekerja lebih keras secara diam-diam. Sekarang, bahkan Skydream Ichewom pun memujinya, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Skydream Ichewom berbicara dengan nada sangat tertekan. Namun, saudara ini telah menggunakan sebagian energi asalnya. Inilah kesadaran asal saya, yang juga dapat dianggap sebagai kecerdasan yang ditambahkan ke cincin jiwa Anda. Karena itulah aku bisa melindungi tubuhmu sebelum menggunakan kekuatanku. Terlebih lagi, setelah serangan itu, tubuhmu tidak akan bisa dirasuki olehku setidaknya selama 1 tahun. Anda harus sangat berhati-hati. Jika kamu bertemu musuh tak terkalahkan lainnya seperti ini, tamatlah kita berdua. Oke, aku tidak akan berlama-lama lagi. Aku akan terus tidur. Anda harus segera bekerja lebih keras. Setelah Anda mendapatkan cincin jiwa kedua, Anda tidak perlu terus-menerus mengganggu saudara ini lagi. Skydream Ichewom selalu diburu setiap kali dia muncul. Huo Yuhao awalnya berencana untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya mengenai pengendalian keterampilan jiwanya, tetapi Skydream Ichewom sudah tertidur lelap, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Wang Dong adalah orang pertama yang bangun. Saat dia membuka matanya, dia melihat seorang pria parubaya berpakaian putih di depannya. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Huo Yuhao, yang berada di sisinya, mengerang teredam dan perlahan membuka matanya. Karena dia tidak sejelas Huo Yuhao mengenai situasi umum, pikiran Wang Dong kosong.
Dia dengan marah berkata, apa yang terjadi? Monster apa itu tadi? Pria parubaya berpakaian putih dengan acuh tak acuh menjawab, kalian berdua baik-baik saja sekarang. Tentang hal yang baru saja kalian lihat, tolong lupakan saja. Jika tidak, Anda akan dikeluarkan dari akademi. Aku akan memberimu dua ini sebagai kompensasi. Saya yakin Anda berdua adalah orang pintar. Saat dia berbicara, dia melemparkan dua benda hijau ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong. Keduanya tanpa sadar mengangkat tangan untuk menangkap mereka. Pada saat yang sama, pria parubaya berpakaian putih telah naik ke langit, dan terbang menuju Danau Dewa Laut. Pergi ke kelas. Ingat, yang terbaik adalah Anda melupakan semua yang baru saja Anda lihat. Huo Yuhao dan Wang Dong saling berpandangan. Mereka dibiarkan linglung selama beberapa waktu. Huo Yuhao, menurutmu apa yang terjadi? Wang Dong bertanya padanya dengan suara rendah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Sepertinya kita bertemu orang gila. Wang Dong menundukkan kepalanya untuk melihat benda hijau apa di tangannya, dan segera menjadi tertegun. Setelah itu, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bahagia. Wah, kita telah mendapatkan emas. Itu adalah pil peningkatan jiwa. Ini sebenarnya adalah pil peningkatan jiwa. Huo Yuhao memandang ke arah benjolan hijau di tangannya dengan bingung. Itu adalah pil hijau seukuran kenari, dan mengeluarkan bau harum yang samar. Permukaannya berwarna hijau tua, dan sepertinya ada lingkaran cahaya samar yang beredar di dalamnya. Itu berkilau dan tembus cahaya, dan juga dipenuhi aura kehidupan. Apa itu pil peningkatan jiwa? Apakah itu sejenis pil, seperti pil air misterius? Wang Dong menjawab, ya. Terlebih lagi, itu adalah pil yang memiliki peringkat yang sama dengan pil air misterius. Namun, pil air misterius sedikit lebih berharga daripada pil peningkat jiwa karena memiliki efek pembersihan pada otot dan sumsum seseorang. Namun, bagi para master jiwa di atas peringkat ke-30, yang otot dan sumsumnya telah dibersihkan secara menyeluruh, pil peningkat jiwa lebih baik daripada pil air misterius. Oleh karena itu, harga kedua pil tersebut hampir sama. Anda harus menjaganya. Tampaknya sangat sulit untuk memurnikan pil semacam ini. Saya tidak berharap guru itu memberi kami sesuatu yang luar biasa seperti uang tutup mulut. Saya telah memutuskan untuk melupakan semua yang saya lihat sebelumnya. Huo Yuhao bertanya dengan tidak sabar, bisakah kamu berbicara lebih jelas? Apa gunanya pil peningkatan jiwa ini? Wang Dong tertawa licik dan menjawab, saya tidak memberitahu. Mohon padaku. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan berlari menuju gedung sekolah mahasiswa baru. Huo Yuhao terdiam. Setelah dengan hati-hati memasukkan pil kemajuan jiwa ke dalam jembatan 24 cahaya bulan, dia mengejar Wang Dong. Sambil berlari, dia berteriak, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan bertanya pada kakak laki-laki tertuaku. Dia pasti tahu apa fungsinya. Jika kamu memberitahuku sekarang, aku akan mentraktirmu makan siang. Wang Dong melambat dan menunggu dia menyusul. Kalau begitu, aku akan makan sesuatu yang enak. Huo Yuhao mengeluarkan seluruh tabungannya dan berkata, lagi pula, saya adalah seorang yatim piatu tunawisma. Ini semua adalah tabungan saya, lakukan apapun yang Anda inginkan dengan itu. Wang Dong tertegun sejenak, kamu yatim piatu. Huo Yuhao menganggukkan kepalanya. Wang Dong berbicara lagi, alasan kamu bahkan tidak mempunyai alas tidur di tempat tidurmu, bukankah karena kamu hanya ingin tekun berkultivasi? Bukankah itu karena kamu tidak mau mengeluarkan uang untuk membeli perlengkapan tidur? Huo Yuhao menjawab, itu karena saya merasa memiliki sisa uang untuk makan lebih penting daripada membeli tempat tidur. Lagi pula, makanan di kantin agak mahal. Wang Dong tanpa sadar berhenti, menyebabkan Huo Yuhao secara alami berhenti bersamanya. Apa yang kamu lakukan? Sudah hampir waktunya untuk kelas. Kita harus cepat. Wang Dong mengatupkan bibirnya erat-erat dan menatap Huo Yuhao. Huo Yuhao, yang saat ini sedang ditatap, merasa merinding di punggungnya. Apa yang terjadi padamu? Apakah otakmu digoreng oleh orang itu tadi? Wang Dong menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Huo Yuhao, maafkan aku. Saya tidak tahu bahwa Anda adalah seorang yatim piatu. Aku seharusnya tidak mengganggumu. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, penindasanmu tidak berhasil, kan? Wang Dong dengan agak kesal menepuk bahunya. Bisakah kamu tidak menyelaku ketika aku sedang merasa terharu? Ayo cepat ke kelas. Aku akan membayar makananmu mulai sekarang.
Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu melakukannya. Guru Xiaoya menemukan cara bagi saya untuk menghasilkan uang. Mulai sekarang, saya akan menjual ikan bakar setiap hari sepulang sekolah. Itu akan cukup bagiku untuk memenuhi biaya hidupku. Aku akan mentraktirmu ikan bakar nanti malam. Saat dia berbicara, keduanya berjalan menuju gedung sekolah siswa baru. Saat mereka berjalan, Wang Dong menjelaskan penggunaan pil peningkatan jiwa kepadanya. Kegunaan utama dari pil peningkatan jiwa adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang, itu dimurnikan dari beberapa harta surgawi. Master jiwa hanya bisa menggunakan satu pil peningkatan jiwa selama masa hidup mereka, dan peningkatan kekuatan jiwa yang akan diterima seseorang dari pil tersebut kira-kira setara dengan kekuatan jiwa yang dibutuhkan oleh Master jiwa di peringkat ke-30 untuk naik ke peringkat ke-31. Ini adalah pil yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang hingga tingkat keseluruhan. Ini benar-benar sesuatu yang sulit didapat. Namun, potensi budidaya seseorang di masa depan akan terpengaruh jika diambil lebih dari satu. Selain itu, pil peningkat jiwa dan pil air misterius agak mirip, karena fungsi utamanya adalah merangsang potensi seseorang untuk memberikan lebih banyak nutrisi pada tubuh. Oleh karena itu, khasiat obatnya relatif lembut, master jiwa yang hanya berada di atas peringkat ke-10 dapat mengkonsumsinya. Lalu, seberapa besar peningkatan kekuatan jiwaku jika aku memakannya sekarang? Huo Yuhao bertanya dengan penuh selidik. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengar ada orang yang mau memakannya di peringkat ke-12. Tidak peduli seberapa tinggi peringkat suatu lelang, pil ini selalu dianggap sebagai hal yang baik. Apalagi sangat sedikit orang yang memilih untuk menjualnya. Seharusnya, hanya sejumlah kecil master jiwa tipe tumbuhan yang dapat memurnikannya, dan persediaan 1 tahun tidak akan melebihi 20. Kali ini, kami benar-benar kurang beruntung. Tampaknya sekolah itu adil, meskipun orang itu mengancam nyawa kami masih mendapatkan sesuatu sebaik ini. Berbeda dengan Wang Dong, yang memuji sekolah karena memberi mereka pil, suasana hati Huo Yuhao tidak terlalu senang. Ini karena dia jelas tahu bagaimana dia dan Wang Dong akan menjadi arang saat ini, jika bukan karena keberadaan Skydream Icewom. Bahkan jika mereka menerima pil, itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Lalu, menurut Anda kapan waktu terbaik untuk memakannya? Wang Dong menjawab, tentu saja, saat kita kembali ke asrama malam ini. Anda tidak bisa mengesampingkan hal baik seperti ini begitu saja. Selain itu, yang terbaik adalah meningkatkan budidaya Anda lebih awal, sehingga Anda dapat mencapai peringkat 30 lebih awal. Jika aku mempunyai cincin jiwa ketiga hari ini, paling tidak aku tidak akan bersikap begitu pasif. Tidak akan ada masalah jika aku terbang ke udara bersamamu juga. Huo Yuhao memikirkannya sebentar, sebelum memutuskan untuk memakan pil peningkatan jiwa begitu dia kembali ke rumah malam ini. Semakin kuat kekuatan jiwa yang dia berikan pada keterampilan surga misteriusnya, semakin kuat efek nutrisinya pada lorong-lorongnya. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatan jiwanya tentu saja merupakan hal yang baik baginya. Namun, dia tidak tahu seberapa besar peningkatan kekuatan jiwa yang dihasilkan oleh pil peningkatan jiwa. Kekuatan jiwa yang dibutuhkan seseorang untuk naik ke peringkat ke-31 dari peringkat ke-30 dapat meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak 2, atau bahkan setidaknya 3 peringkat. Jika itu masalahnya, budidayanya akan berada di peringkat ke-15, yang berarti sesuai dengan tingkat budidaya minimum yang biasanya diperlukan untuk memasuki Akademi Shrek. Ketika alur pemikirannya mencapai titik ini, Huo Yuhao segera merasakan gelombang gairah melonjak di dalam hatinya. Meskipun dia tidak merasa minder dengan teman-teman sekelasnya, dia tetap diliputi rasa bahaya. Dengan tingkat bakat aslinya, penilaian putaran pertama untuk mahasiswa baru akan sangat sulit untuk dia lewati. Namun, peningkatan besar dalam budidaya selama 2 hari terakhir telah memberinya harapan. Tidak peduli apa, dia harus tetap di Akademi Shrek. Dibandingkan dengan kelas Zhou Yi kemarin, kelas hari ini, setidaknya bagi para siswa, terlalu santai. Kelas pagi dan sore mereka membahas teori. Kelas pagi tentang klasifikasi jiwa bela diri, sedangkan kelas sore tentang membedakan usia jiwa binatang. Karena sebagian besar siswa sudah familiar dengan apa yang dibahas di kedua kelas, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Namun, Huo Yuhao berbeda, dia mendengarkan gurunya dengan penuh perhatian. Yang kurang darinya bukan hanya bakat dan kultivasi, tapi juga pengetahuan. Benar saja,
Wang Dong mentraktirnya makanan enak untuk makan siang. Setelah dia menyelesaikan kelas sorenya, Tang Ya mendatanginya. Ayo pergi, Yu Hao kecil. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu sekali lagi. Jangan khawatir, Guru Xiaoya akan berada di sisimu dan melindungimu hari ini. Mari kita lihat orang bodoh mana yang berani mengganggumu saat aku ada di sini. Benar, kakak laki-laki tertuamu memintaku untuk memberikan ini kepadamu ketika aku melihatmu. Makanlah saat kamu kembali ke kamar asramamu malam ini. Saat berbicara, Tang Ya menyerahkan botol porselen kepada Huo Yuhao. Mata Wang Dong yang melihatnya langsung melebar saat melihat ini. Dia telah melihat botol porselen yang sama kemarin. Itu adalah pil yang sama yang Bei Bei ambil dari pil air misterius untuk memberi makan Huo Yuhao sebelumnya. Itu sama persis. Apakah ini pil air misterius kedua? Pil air misterius berbeda dari pil peningkatan jiwa, tidak ada batasan berapa kali dapat digunakan. Namun, efek pil pertama akan menjadi yang terbaik, sedangkan pil yang diminum setelahnya akan semakin menurun. Bagaimanapun juga, masih ada batasan terhadap kotoran yang dimiliki setiap orang di dalam tubuhnya. Peningkatan kekuatan jiwa juga tidak akan sebesar pil peningkatan jiwa. Guru Xiaoya, apakah kamu sudah memikirkan masalahku? Wang Dong bertanya pada Tang Ya, ekspresi wajahnya penuh semangat. Tang Ya terkikik dan menjawab, saya berbicara dengan Bei Bei tentang hal itu. Bei Bei mengatakan bahwa, jika kamu bisa mendapatkan tempat pertama dalam penilaian mahasiswa baru pertama, kamu akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte Tang kami. Baik, itu kesepakatan. Wang Dong menjawab tanpa ragu sedikit pun. Manfaat bergabung dengan sekte Tang terlalu bagus. Huo Yuhao baru saja menerima 2 pil air misterius di depannya. Meskipun dia tahu bahwa bakatnya luar biasa, dan dia tidak menggunakan pil air misterius, siapa yang tahu apakah sekte Tang memiliki hal-hal yang lebih baik atau tidak. Namun, alasan dia ingin bergabung dengan sekte Tang bukan karena keuntungannya. Huo Yuhao menerima botol porselen dan memasukkannya ke dalam jembatan 24 bulan tanpa bertanya apapun. Setelah itu, dia mengikuti Tang Ya keluar dari akademi. Wang Dong buru-buru mengejar mereka dan berkata, aku ikut juga. Huo Yuhao, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kami adalah teman sekamar. Saya akan membeli 2 ikan bakar Anda untuk sedikit membantu bisnis Anda. Huo Yuhao terkekeh. Aku akan mentraktirmu. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana saya bisa melakukan itu? Teman adalah teman, bisnis adalah bisnis. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mentraktir saya mampu membelinya. Saat dia berbicara, dia mengambil koin jiwa perak dan dengan paksa memasukkannya ke tangan Huo Yuhao. Dia awalnya berpikir bahwa dia sedang membantu Huo Yuhao, tetapi ketika mereka bertiga berjalan melewati gerbang akademi, Wang Dong menyadari bahwa dia sebenarnya telah memanfaatkan Huo Yuhao. Ada lebih dari 30 orang menunggu di luar untuk Huo Yuhao memanggang ikan. Orang yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah Su Sanxi, yang kalah dari Bei Bei kemarin di kompetisi duel jiwa. Huo Yuhao tertegun sejenak ketika melihat Su Sanxi. Namun, Tang Ya segera melangkah maju dengan berani. Apa? Kamu tidak bisa menerima kekalahanmu. Bagaimana kalau aku mengikutimu ke area duel jiwa hari ini? Su Sanxi dengan sedih menjawab, kamu. Simpan itu. Saya tidak memukul wanita. Berhentilah mencoba menimbulkan masalah denganku. Saya di sini hari ini untuk membeli ikan bakar, bukan untuk menimbulkan masalah. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku yang pertama dalam antrian? Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Tang Ya akhirnya menjadi rileks. Dia bertanya, kamu membelinya untuk Jiang Nanan? Ya, Su Sanxi menganggukkan kepalanya. Tang Ya dengan menggoda berkata, aku tidak tahu kalau kamu masih begitu tergila-gila padanya. Sayang sekali dia bahkan tidak menyukaimu. Su Sanxi dengan marah berkata, Tang Ya, jangan memprovokasi saya. Bei Bei-mu menipuku kemarin, namun aku bahkan belum mencoba melunasi hutangku dengan kalian. Tang Ya menjulurkan lidahnya, lalu berbalik dan berkata kepada Huo Yuhao, Yuhao kecil, kamu harus mulai sekarang. Karena seseorang memberimu sesuatu yang bagus kemarin, kamu harus menjual 2 ikan panggang kepadanya hari ini. Setelah menyiapkan panggangannya, Huo Yuhao mulai menjual ikan bakarnya di pintu masuk Akademi Shrek untuk kedua kalinya. Namun, dia tidak menjual 2 ikan panggang pertama kepada Su Sanxi, karena dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang orang yang mengambil tindakan melawannya kemarin. Selanjutnya,
Wang Dong telah membayarnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, 2 ikan pertama yang dipanggangnya diberikan kepada Wang Dong. Yang ketiga dan keempat jatuh ke tangan Tang Ya. Hanya ketika ekspresi Su Sanxi menjadi semakin gelap, barulah dia menerima ikan panggang kelima dan keenam. Dia melemparkan uangnya ke arah Huo Yuhao dan pergi. Enak, ini sungguh enak. Ikan sebenarnya bisa sangat harum. Saat Wang Dong makan, matanya bersinar. Saat memakan ikan bakar, penampilannya menjadi sangat mirip dengan Tang Ya. Saat dia menghabiskan ikannya, wajah dan tangannya berlumuran minyak. Saat Huo Yuhao terus menjual ikan bakar di pintu masuk Akademi Shrek, seseorang di ruang rahasia yang terletak di pulau tengah Danau Dewa Laut perlahan-lahan terbangun dari keadaan koma mereka. Tubuh wanita berkemeja merah itu bergerak. Sedikit, dia tanpa sadar menutupi dadanya dengan tangan kanannya dan bergumam, "Aku kepanasan, terlalu tak tertahankan, aku merasa tidak enak, ya." Dia perlahan membuka matanya, namun pupilnya sekarang berwarna merah muda, warna darah di matanya telah surut. Ada juga sedikit keraguan di matanya. Aneh, kenapa tidak panas lagi? Dia tiba-tiba duduk, tanpa sadar menatap dirinya sendiri. Pakaian aslinya yang basah kuyup oleh keringat sudah kering. Dia melompat dari tempat tidur tempat dia berbaring dan melepas topeng yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah yang agak pucat dan berbentuk oval. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun, dengan ekspresi wajahnya yang sedikit dingin. Namun, ia tetap tidak mampu menyembunyikan kecantikannya, yang tak tertandingi hingga mampu menggerakkan hati seseorang. Saat dia berdiri di sana, dia memperlihatkan sosok menariknya yang menyerupai buah persik matang. "Kamu sudah bangun," sebuah suara tua terdengar, sebelum menghela nafas panjang. "Xiao Tao, kamu hampir membuat kesalahan besar kali ini. Aku tidak tahu apakah itu takdir atau bukan, tapi energi jenis es dari dunia lain melonjak ke dalam tubuhmu, menyentak api jahat di dalam tubuhmu. Bisakah Anda mengingat apapun yang Anda lihat setelah keluar dari Danau Dewa Laut?"